Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini coba kita akan membahas beberapa soal mengenai gerak dilempar vertikal ke atas dan gerak dilempar mendatar. Nah, jangan di skip videonya agar bisa paham. Oke. Nah, gerak dilempar vertikal ke atas saya singkat dengan GDVA. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas, syaratnya 2, kecepatan awalnya tidak sama dengan 0 dan percepatannya sama dengan minus percepatan gravitasi karena dia melawan. Nah, jadi kalau kita gambarkan lintasan daripada benda yang dilempar vertikal ke atas, kira-kira seperti ini. Kalau saya anggap ini posisi tanah. Nah, pada titik maksimum benda memperoleh ketinggian maksimum yang disebut dengan Hmax. Nah, pada ketinggian maksimum bendanya ini berhenti sesaat. Nah, sebelum titik maksimum, jika kita anggap pada titik ini kita sebut kecepatannya Vt. Nah, maka untuk menghitung Vt kita bisa menggunakan persamaan V0 dikurang G dikali dengan T. Nah, untuk menghitung ketinggian daripada benda H kecil itu kita bisa menggunakan persamaan V0 kali T kurang setengah GT kuadrat. Nah, persamaan yang ketiga, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2G dikali dengan H. Nah, jadi 3 persamaan ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan gerak dilempar vertikal ke atas. Vt sama dengan V0 kurang GT, H sama dengan V0T kurang setengah GT kuadrat. Yang ketiga, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH. V0 itu kecepatan awal, Vt itu kecepatan akhir, G gravitasi, T waktu, H ketinggian benda sebelum mencapai tinggi maksimum. Nah, untuk menghitung tinggi maksimum kita bisa menggunakan persamaan V0 kuadrat per 2G. V0 kuadrat per 2G. Nah, sebentar ya, ini kebetulan pulpennya habis. Oke, kita kembali. V0 kuadrat per 2G ini untuk menghitung tinggi maksimum. Kemudian untuk menghitung waktu benda mencapai tinggi maksimum, itu kita bisa menggunakan persamaan
T max sama dengan V0 per G. Jadi kalau waktu mulai benda dilempar sampai kembali ke posisi semula, artinya selama dia berada di udara, T-nya itu 2 V0 dibagi dengan G. Kenapa? Karena waktu benda naik sama dengan waktu benda turun. Nah, itu dia untuk teori gerak dilempar vertikal ke atas. Oke, kita perhatikan contoh soal nomor 1. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Tentukan titik tertinggi ataupun tinggi maksimum yang dicapai benda. Nah, untuk menghitung tinggi maksimum, kita bisa menggunakan persamaan V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Oke, untuk soal nomor 1, kecepatan awal benda 20 meter per sekon. 20 meter per sekon dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, maka tinggi maksimum adalah V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Berarti 20 kuadrat dibagi 2 kali 10 sama dengan 400 dibagi dengan 20, berarti 20 meter. Inilah tinggi maksimum benda. Itu nomor 1. Nah, kemudian nomor 2, seorang anak melempar bola ke atas dengan kecepatan 40 meter per sekon. Berarti kecepatan awalnya 40 meter per sekon. Berapa waktu yang dicapai benda selama di udara? Nah, yang dimintanya selama di udara. Berarti naik dan turun. Maka rumus yang kita gunakan adalah T sama dengan 2 V0 per G. Berarti 2 kali 40 dibagi dengan 10. Berarti sama dengan 8 second. Oke, itu untuk soal nomor 2. Nah, kemudian untuk soal nomor 3, seorang anak melempar bola ke atas dengan kecepatan 60 meter per sekon. Tentukan kecepatan bola itu setelah bergerak 8 sekon. Nah, berarti untuk jawaban soal nomor 3, kecepatan awalnya 60 meter per sekon dengan gravitasi 10. Nah, kecepatan benda pada saat bergerak 8 sekon. Nah, sebelumnya kita cari dulu waktu benda untuk mencapai tinggi maksimum adalah V0 per G. Berarti 60 dibagi dengan 10, berarti 6 sekon. Nah, kalau soal diminta setelah 8 sekon, berarti logikanya bendanya sudah bergerak turun. Nah, jadi sampai dia ketinggian maksimum itu waktunya 6 sekon. Soal yang ditanya 8 sekon, berarti bendanya sudah turun. Nah, kalau kita anggaplah posisinya misalkan di sini bendanya sudah turun. Nah, berarti saya buat titik A, B. Nah, kita tinjau lintasan AB.
Nah, pada saat benda di A itu berarti kan di tinggi maksimum bendanya berhenti, berarti kecepatannya 0. Nah, pada saat di B, VB, itulah yang mau ditanya. Kita bisa gunakan persamaan V0 tambah G kali T. Kenapa tambah? Kalau dia bergerak turun, berarti searah gravitasi. Nah, V0-nya adalah 0 tambah 10. Nah, waktu yang kita pakai bukan 8, berarti di sini dia 6 tambah 2, berarti waktu yang kita pakai adalah 2 sekon. Makanya V-nya adalah 20 meter per sekon. Itu untuk soal nomor 3. Nah, kemudian untuk soal nomor 4, sebuah benda dilemparkan dari ketinggian 40 meter di atas tanah. Nah, berarti kalau kita gambarkan ada kita anggap gedung lah. Nah, tingginya di sini 40 meter di atas tanah. Nah, benda dilemparkan vertikal ke atas. Kira-kira kita buat lintasannya. Nah, seperti ini. Ini soal nomor 4. Berapa kecepatan benda setelah sampai 25 meter di atas tanah? Nah, di sini soalnya kurang, saya misalkan aja kecepatan awalnya 10. Artinya benda ini dilempar dengan kecepatan awal 10. Nah, jika dia dengan kecepatan awal 10, kalau kita mau hitung berapa ketinggian maksimumnya, nah berarti ketinggian maksimum adalah V0 kuadrat per 2G, berarti 10 kuadrat bagi 2 kali 10 sama dengan 100 dibagi 20, berarti 5 meter. Nah, ketinggian maksimum peluru ini dari gedung adalah 5 meter. Sementara soal yang diminta setelah benda mencapai ketinggian 25 meter di atas tanah. Nah, jika saya ambil aja lah posisinya di sini, berarti ini 25 meter dari tanah. Jika ini saya anggap tanah. Nah, berarti saya tarik proyeksinya kemari. Nah, benda di sini bergerak turun. Nah, berarti kalau tinggi gedung 40, ini 25, maka ini adalah 40 kurang 25 adalah 15 meter. Nah, maka jika ini saya sebut dengan V0, di sini VT, ini saya sebut titik A, ini saya sebut titik B. Nah, jika kita ambil lintasan dari A ke B, berarti turun searah gravitasi, maka VT kuadrat adalah V0 kuadrat ditambah 2G dikali dengan H. Nah, V0 kuadrat di sini sama dengan V0 di sini yang saya misalkan tadi 10. Berarti 10 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali tinggi yang diminta adalah, inilah jarak yang ditempuhnya dari A ke B adalah 15 meter. Berarti 100 tambah 2 kali 15, 30 kali 10, 300 tambah 100, 400. VT kuadrat 400. Berarti VT adalah
akar 400 berarti 20 meter per sekon. Nah, itu untuk soal nomor 4. Nah, berikutnya coba kita perhatikan teori gerak dilempar mendatar. Nah, jadi benda dilempar mendatar. Nah, kalau saya anggap ini ada sebuah bangunan dengan ketinggian H. Oke. Nah, benda kita lemparkan secara mendatar dengan kecepatan awal V0. Nah, maka lintasannya akan seperti ini. Nah, jika ini adalah jarak mendatarnya X. Nah, untuk menghitung X itu bisa digunakan persamaan V0 kali T dengan H itu adalah setengah GT kuadrat, berarti T sama dengan kali kemari 2H per G, berarti akar 2H per G. Nah, makanya jarak mendatarnya rumusnya menjadi X V0 dikali akar 2H per G. Nah, inilah persamaan untuk menghitung jarak mendatar sebuah benda yang dilempar vertikal mendatar ataupun gerak dilempar mendatar. Maaf, bukan gerak vertikal, gerak dilempar mendatar. Oke, untuk soal nomor 5-nya, dari puncak suatu gedung yang tingginya 80 meter. Nah, berarti tingginya ini 80 meter. Bola ditendang mendatar dengan kecepatan 15 meter per sekon. Tentukan waktu bola sampai ke tanah. Nah, diminta soal waktu bola sampai kemari. Nah, kita bisa gunakan persamaan untuk menjawab soal A. H sama dengan setengah GT kuadrat atau T sama dengan akar 2H per G. 2 kali H, 2H sama dengan GT kuadrat. Berarti T kuadrat sama dengan 2H per G. Berarti T sama dengan akar 2H per G. Berarti sama dengan akar 2 kali 80 per 10. Habis nolnya 2 kali 8 16 akar 16. Berarti 4 sekon. Nah, jarak mendatarnya berarti X adalah V0 kali T. V0-nya tadi 15, T-nya sudah kita dapat 4. Berarti jarak mendatarnya adalah 60 meter. Oke, sampai sini 5 soal gerak dilempar vertikal ke atas dan gerak dilempar mendatar. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.